warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnita Putri, NIM 105210254. Di sini saya akan membuat video pembelajaran tentang proses pembentukan undang-undang dengan dosen pembimbing Bapak Irfan Hermain SHMH untuk memenuhi tugas akhir semester. Oke, langsung saja kita akan masuk ke pembahasan, yaitu proses pembentukan undang-undang. Dalam proses pembentukan undang-undang terdapat transformasi, visi, misi, dan nilai yang diinginkan oleh lembaga pembentuk undang-undang dengan masyarakat dalam suatu bentuk aturan hukum. Proses pembentukan undang-undang diatur pada pasal 162 sampai 173 Undang-Undang MD 3 beserta perubahannya. Selain diatur dalam Undang-Undang MD 3, proses pembentukan undang-undang juga dapat Anda temukan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 beserta perubahannya yang terbagi menjadi beberapa tahap. Nah, dalam tahap pembentukan undang-undang terdapat 5 tahap. Yang pertama itu adalah perencanaan, diatur dalam pasal 16 sampai pasal 42 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang kedua adalah penyusunan, diatur dalam pasal 43 sampai 64 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang ketiga itu adalah pembahasan yang diatur dalam pasal 62 sampai 71 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Yang keempat itu ada pengesahan, diatur dalam pasal 72 sampai pasal 74 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Dan yang terakhir tahap kelima yaitu adalah pengundangan yang diatur dalam pasal 84 sampai pasal 87 pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Langsung saja kita akan masuk ke dalam pembahasan tahap perencanaan. Yang pertama itu adalah Badan Legislatif menyusun program legislasi nasional atau prolegnas di lingkungan DPR. Pada tahap ini, Badan Legislatif dapat mengundang pimpinan fraksi, pimpinan komisi, dan masyarakat. Kedua, Badan Legislatif berkoordinasi dengan DPD dan Menteri Hukum dan HAM untuk menyusun dan menetapkan prolegnas. Yang ketiga, prolegnas jangka menengah 5 tahun dan prolegnas tahunan ditetapkan dengan keputusan DPR. Selanjutnya itu adalah tahap penyusunan. Yang pertama itu adalah penyusunan naskah akademik oleh anggota komisi gabungan komisi. Kedua, penyusunan draft awal RUU oleh anggota komisi gabungan komisi. Yang ketiga, pengharmonisasian, pembulatan, pemanfaatan konsepsi RUU yang paling lama 20 hari. Masa sidang sejak RUU diterima Badan Legislatif, kemudian tahap ini dikoordinasi kembali oleh Badan Legislatif. Yang ketiga, RUU hasil harmonisasi Badan Legislasi diajukan pengusul ke pimpinan DPR. Keempat, rapat parnipura untuk memutuskan RUU usul inisiatif DPR dengan keputusan persetujuan tanpa perubahan dengan perubahan penolakan. Kelima, penyempurnaan RUU jika keputusan adalah persetujuan dengan perubahan yang paling lambat 30 masa sidang dan diperpanjang 20 hari masa sidang. Keenam, Presiden menunjuk menteri untuk membahas RUU bersama DPR yang paling lama 60 hari sejak surat pimpinan DPR diterima Presiden. Yang selanjutnya adalah tahap pembahasan. Yang pertama, pembicaraan tingkat 1 oleh DPR dan menteri yang ditunjuk Presiden yang dilakukan dalam rapat komisi atau gabungan komisi, Badan Legislatif, Badan Anggaran, Pansus,
Dan yang kedua adalah pembicaraan tingkat 2, yakni pengambilan keputusan dalam rapat paripurna. Selanjutnya adalah tahap pengesahan. RUU disampaikan dari pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan. Dan yang tahap terakhir adalah tahap pengundangan. RUU yang telah disahkan diundangkan dalam lembaran negara Republik Indonesia. Baiklah, segitu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan saya membuat video pembelajaran ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.